Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Rizky Mutiara Citra Yuti. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran konsentrasi 3 tentang pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan di materi NAT. Sebelum kita konfigurasi NAT, kita harus tahu pengertian dari NAT itu sendiri. NAT adalah Network Address Transition, sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP private yang dapat mengakses IP publik. Dengan kata lain, NAT akan mentranslasikan alamat IP sehingga IP address pada jaringan lokal dapat mengakses IP publik pada jaringan WAN. Jadi, NAT digunakan untuk menerjemahkan IP private menjadi IP publik agar dapat bisa mengakses internet. NAT terdapat jenis-jenisnya, yaitu NAT statis dan dinamis, overloading NAT, dan overlapping NAT. Yang pertama adalah NAT statis. NAT statis ini bekerja dengan cara menerjemahkan semua alamat IP yang tadinya belum terdaftar menjadi alamat IP yang sudah terdaftar. NAT statis menyediakan konektivitas internet ke perangkat jaringan melalui LAN pribadi dengan alamat IP pribadi yang terdaftar. Jadi, NAT statis ini adalah menerjemahkan IP private menjadi ke IP publik dengan cara mengubah IP privat tersebut ke IP publik. Contohnya adalah 192.168.100.1 merupakan IP private, sedangkan IP publiknya yaitu IP ISP adalah 192.168.200.1. Dari 100.1 akan diubah menjadi 200.5 sesuai dengan IP publik yang digunakan. Untuk konfigurasinya adalah seperti berikut. Kita akan masuk konfigurasi yang pertama, yaitu adalah NAT statis, di mana untuk topologi NAT-nya kita akan buat seperti berikut dengan dua router dan dua PC. Router yang pertama digunakan sebagai ISP atau sebagai sumber internet, sumber IP publik, dan yang kedua adalah router NAT, di mana kita akan mengkonfigurasikan di router NAT ini. Kita untuk IP publiknya yaitu adalah di network 200, sedangkan untuk IP private-nya adalah di network 1. Kita isikan IP-nya terlebih dahulu yang sesuai. Jika sudah terisi IP yang sesuai, selanjutnya kita akan mengkonfigurasinya. Sebelum lanjut konfigurasi, kita harus tahu dan harus membedakan port inside dan port outside. Port inside yaitu port yang digunakan untuk terhubung dengan klien langsung, sedangkan port outside sebagai yang terhubung dengan sumber internet. Jadi di router NAT ini serial 2 sebagai port outside, sedangkan fast and 0 adalah sebagai port inside, di mana terhubung dengan klien, serial 2 terhubung dengan internet. Kita akan masuk ke konfigurasi NAT statis, di mana kita akan klik ke router NAT CLI. Karena ini adalah config if, setelah menambahkan IP, kita exit terlebih dahulu. Akan masuk ke config, kita tambahkan IP NAT inside search. IP NAT inside berarti kita adalah memasukkan IP private ini, yaitu yang pertama adalah 192.168.1.2. Kita ubah menjadi 200.5, yaitu kita ubah menjadi IP public. IP private dari network 1 kita ubah menjadi IP public menjadi 200. Kita ubah juga yang klien satunya IP NAT search, IP NAT inside dari 192.168.1.3 menjadi 192.168.200.10. Setelah kita menambahkan atau menerjemahkan, kita juga harus memberikan port tersebut ini port inside atau outside. Kita lihat di sini adalah port inside-nya fast Ethernet 0. Berarti kita tambahkan bahwa interface
pas error 0 per 0 merupakan dia itu sebagai IP not inside. Kita masuk lagi, interface serial 2.0 merupakan IP not outside. Nah, kita terjemahkan port-portnya. Sudah. Selanjutnya, kita adalah ke router ISP untuk mengenalkan bahwa kita telah menambahkan IP-nya. Dengan apa? Dengan kita tambahkan root-nya. IP root 0, 0, 0, 0, 0, 0 ini sebagai IP-nya, sedangkan 0 yang kedua merupakan sebagai IP atau subnet masknya. Dengan lewat jalur mana? Lewat jalur yang terdekat atau jalur objeknya 192.168.200.2. Nah, IP routingnya kita mengubah tadi IP public mengubah IP private ke IP public, kita terjemahkan dengan 00. Selanjutnya lewat mana? Lewat port yang sebagai outside. Kita coba untuk mengeping dari IP client ke IP ISP-nya. Tapi dari IP privat yaitu dari 192.168.1.3 mengeping ke IP publiknya yaitu 200.2 maupun ke 200.1, maka dia akan bisa. Karena apa? Karena 1.3 sudah ditranslasikan menjadi 200.10. Begitu juga dengan klien yang satunya. Dia juga bisa mengeping ke 200.1 dari 1.2. Seharusnya jika beda network antara 1 dan 200, maka tidak bisa karena sudah ditranslasikan IPv6 ini menjadi 200.5, maka dia akan bisa mengeping 200.1. Untuk mengeceknya, kita cek di router NAT. Nah, di sini ketika kita menampilkan show IP net translation, inside yaitu dari IP private-nya yaitu 1.1 dibawa ke public menjadi 200.10, 200.5. 1.2 ditranslasikan dari 200.5, sedangkan 1.3 menjadi 200.10. Sehingga NAT statis berhasil dilakukan. Yang kedua adalah NAT dinamis. NAT dinamis bekerja dengan cara mendaftarkan beberapa komputer ke dalam 1-2 kelompok alamat IP yang terdaftar yang sama. Oleh karena itu, nantinya akan ada beberapa komputer yang memiliki IP yang sama dengan komputer yang lain yang terdaftar. Jadi, NAT dinamis ini di mana salah satu IP private bisa mengakses IP public dengan dua-duanya, atau satu IP private dapat mengakses dua IP public. Salah satunya tidak bisa. Karena IP private yang bisa mengakses IP public adalah termasuk dalam kelompok IP public. Untuk konfigurasinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah konfigurasi dari NAT dinamis. Menggunakan topologi yang sama dan IP yang sama juga, kita akan mengkonfigurasikan NAT dinamis. Dengan cara apa? Dengan cara masuk ke router NAT setelah mengisikan IP semuanya di router ISP. Coba dulu router ISP, router NAT. Selanjutnya adalah konfigurasi NAT dinamis. Yang pertama yaitu adalah kita masuk ke CLI dari router NAT-nya. Itu kita enable terlebih dahulu. Masuk ke config. Kita masuk ke config, setelah itu kita tambahkan IP NAT
full PKG. Kita ini memberi nama dari ring IP dan dari ring IP publiknya, yaitu kita pakai IP dari 192.168.200.2. Kita gunakan IP publik yang terhubung dengan outside-nya. Kita tambahkan lagi 192.168.200.2 dengan net mask adalah /4. Setelah itu kita beri akses. Akses adalah digunakan hanya untuk salah satu saja dari IP privat yang bisa mengakses kliennya, yaitu kita masukkan IP private-nya, tapi kita pastikan host 0 karena dia akan memilih salah satu saja. Setelah itu kita berikan IP NAT inside, karena ini dari private source, please 1 full PKG. Jadi ini mengambil, di sini kan ada akses satu permit, yaitu hanya mengizinkan salah satu klien saja yang bisa mengakses IP publiknya lewat port offset-nya. Nah, kita tambahkan IP NAT source 1 PKG. Jadi kita mengambil salah satu untuk dimasukkan ke ring full PKG ini. Full PKG ini adalah memberi nama ring-nya. Setelah itu kita berikan sama dengan seperti sebelumnya, kita menganalisasi dari interface-nya. Jadi IP NAT inside, sedangkan in SP 2.0 akan IP NAT outside. Kita akan mencoba apakah bisa. Sebentar, kita coba terlebih dahulu yang terhubung, sama-sama terhubung ke IP NAT-nya. Nah, di sini PC2 yang dapat terhubung ke IP ISP, sedangkan PC3 tidak bisa terhubung. Coba kita pilih terlebih dahulu saja supaya bisa membuktikannya. Dari PC2, yaitu dia adalah 192.168.1.3, akan menguping ke IP publiknya, yaitu 192.168.200.1. Seharusnya dia bisa. Nah, dari PC2 dia bisa. Coba kita ke PC3. Nah, maka dia gagal. Karena apa? Karena kita memberikan akses di satu permit. Jadi hanya satu dari IP privat yang bisa mengakses ke IP publik, karena dia hanya memberikan satu saja. IP privat menjadi IP publik. Jadi PC2 yang bisa mengeping ke IP ISP atau IP publik, sedangkan PC3 bisa. Itu konfigurasi dari NAT dinamis. Yang ketiga adalah overloading NAT. Overloading NAT ini menerima sebuah permintaan dari klien supaya dihubungkan ke server. NAT tersebut akan menentukan port dan nomor IP untuk klien. Keuntungan menggunakan NAT ini adalah meskipun sebuah alamat IP sudah dipakai, namun masih tetap bisa digunakan oleh komputer atau komputer lain karena memiliki beberapa port yang berbeda. Overloading NAT ini kebalikannya dari NAT dinamis, di mana seluruh IP private dapat mengakses salah satu IP publik. Kalau NAT dinamis adalah salah satu IP private dapat mengakses seluruh IP publik, sedangkan untuk overloading NAT ini adalah seluruh IP private dapat mengakses salah satu IP publik. Untuk konfigurasinya adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah konfigurasi dari overloading NAT. Overloading NAT ini adalah kebalikan dari NAT, di mana
seluruh IP private bisa terhubung ke IP ISP. Ya, salah satu IP public, tapi dua-duanya bisa. Misalnya ke sana, maka dia bisa, tetapi dari IP publiknya ke klien tidak bisa. Kita akan mencoba konfigurasinya. Ya sudah, topologinya masih sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu menggunakan dua buah router dan dua PC, ada router ISP dan router NAT. Sekarang kita akan mengkonfigurasi di router NAT. Kita masuk ke CLI-nya. Kita enable terlebih dahulu. Kita masuk ke konfigurasi. Setelah itu adalah apa? Setelah itu adalah kita routing. Kita membuat IP route, yaitu IP route 0.0.0.0.0. Ini sebagai IP-nya, 0 yang pertama dan 0 kedua adalah sebagai satu. Selanjutnya kita memasukkan IP dari ISP-nya, yaitu 192.168.200.1. Jika sudah, kita masukkan IP NAT inside source list 1 interface alpha 00 overload. Jadi, NAT inside yang di dalamnya terhubung dengan IP private diambil dalam salah satu saja dari interface alpha 00. Habis itu kita masukkan aksesnya juga, akses name list 1 permit 192.168.1.0.0.0.2. Jadi dua IP private ini bisa ke ISP, namun ISP tidak bisa ke klien. Kita inisialisasi lagi dari interface FA00 menjadi IP NAT inside. Tahunnya adalah in serial 20 IP NAT. Sekarang kita akan coba apakah berhasil. Ini adalah hasilnya di mana seluruh IP private dapat terhubung dengan IP public. Kebalikan dari NAT dinamis salah satunya saja yang dapat terhubung, tetapi ini yang overload dua-duanya bisa, sedangkan IP publiknya yang tidak bisa mengakses IP private. Nah, sedangkan kalau dinamis, IP publiknya bisa mengakses ke IP private, tetapi salah satunya saja yang IP private yang bisa. Itu hasil dari konfigurasi NAT overload. Kemudian dari konfigurasi dari NAT statis, NAT dinamis, sampai dengan overload.